Masukan untuk Pak Presiden Prabowo, selamat, Indonesia sukses mencetak penjahat dengan regulasi tambang. Ya, sejak zaman kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lainnya, penambang rakyat itu adalah warga yang sangat dihargai dan sangat menentukan kemajuan peradaban kerajaan-kerajaan itu. Ya, jadi penambang rakyat itu bertugas membuat peralatan atau perkakas ya dengan hasil tambangnya, besi, perunggu dan sebagainya ya, dibuat senjata, ya gamelan, ya aksesoris, mahkota, ya segala macam ya, yang dari logam itu dulu belum ada perusahaan ya, jadi semua penambang rakyat gitu. Dan dulu orang yang digolongkan orang pandai itu rata-rata adalah para penambang yang mengolah logam atau besi. Makanya ada istilah pandai besi. Nggak ada pandai sayur, pandai padi, nggak ada. Yang ada pandai besi. Mereka adalah penambang. Kemudian yang lebih tinggi dari pandai besi namanya empu. Empu itu kalau sekarang mungkin istilahnya profesor metalurgi ya, ahli metalurgi ya. Jadi dia lebih tinggi daripada buat perkakas, itu buat keris yang sakti, senjata-senjata rahasia ya. Itu kira-kira, tapi itu intinya adalah para penambang. Jadi kalau negara punya penambang yang bagus, dia menjadi kuat dan bisa menguasai wilayah yang luas seperti Majapahit dan Sriwijaya. Namun kira-kira tahun 80-an ya, itu penambang mulai kurang dihargai ya. Muncul istilah-istilah yang mendiskreditkan penambang, misalnya peti atau PESK, penambang liar, ya, perusak lingkungan. Pokoknya mulai dimunculkan persepsi yang negatif, yang jelek tentang tambang rakyat. Di situ mulai masuk perusahaan-perusahaan besar, ya. Tapi faktanya pertambangan adalah mata pencaharian ribuan, puluhan ribu masyarakat di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua ada namanya tambang rakyat, ya. Nah, karena tidak ada izin dianggap peti, mereka menjadi ATM, menjadi ladang pungli bagi oknum-oknum, ya. Ada dari oknum APH, dari preman-preman atau dari jawara-jawara gitu ya. Jadi penambang ini dianggap ilegal, dianggap haram, tapi uangnya nggak haram, uangnya tetap laku di mana-mana gitu. Bahkan untuk bangun tempat ibadah gitu ya. Sebagian lagi menempatkan penambang ini sebagai kambing hitam. Ya, jadi kalau ada banjir, ada longsor, ada bencana lah pokoknya, wah itu gara-gara penambang itu, gara-gara hutan rusak gara-gara penambang gitu ya. Tapi ketika hutan dibabat habis untuk kebun sawit, tidak ada yang ribut gitu. Beberapa tahun terakhir lebih sadis lagi ya, karena apa? Karena pemerintah kita ini hobi sekali membuat regulasi gitu ya. Tapi celakanya regulasi ini menjadikan para penambang itu penjahat gitu loh. Karena kalau penambang tidak bisa memenuhi kriteria dari regulasi yang dibuat sesulit mungkin oleh pemerintah, maka rakyat itu menjadi ilegal, menjadi pemelanggar aturan dan menjadi penjahat gitu. Jadi menjadi kriminal gitu. Jadi dengan regulasi yang dibuat pemerintah ini, ratusan mungkin ribuan orang masuk penjara menjadi narapidana. Jadi orang bekerja keras untuk keluarga itu menjadi penjahat dengan regulasi tambang Indonesia ini, ya.
Tapi ironisnya lagi, ratusan kelompok penambang yang berusaha mengikuti regulasi, ingin mendapatkan izin, itu ternyata izinnya sangat nggak jelas, abu-abu, sehingga sudah keluar uang ratusan juta, IPR yang dijanjikan tidak terbit, gitu ya. Dan aneh lagi, ketika mulai mengurus sampai habis ratusan juta, tidak dibilang nanti nggak akan terbit gitu. Tapi di ujung dibilang, oh tidak bisa diterbitkan. Tapi sudah habis ratusan juta. Nah, inilah regulasi yang membuat rakyat menjadi penjahat, gitu ya. Jadi, ya banyak keanehan-keanehan lagi, misalnya ada IPR dulu yang diurus oleh beberapa kelompok, pada saat diperpanjang ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena WPR-nya hilang. Tapi ketika ditanyakan ke ESDM atau dinas ESDM, katanya tidak tahu, datanya nggak ada. Loh, pemerintah model apa kayak gitu? Kan waktu ngurus IPR pasti ada WPR-nya gitu. Kok tiba-tiba WPR-nya hilang? Pemerintah nggak punya data gitu loh. Ini kan aneh gitu. Padahal undang-undangnya menjamin bahwa WPR yang sudah ada tidak ada perubahan, tapi hilang, datanya hilang. Itulah yang semua akhirnya berujung apa? Ya semua penambang rakyat Indonesia yang belum punya IPR adalah kriminal, adalah penjahat, ya. Jadi siap-siap dipidanakan, masuk penjara, menjadi napi, ya. Jadi sukses besar buat pemerintah Republik Indonesia yang berhasil mencetak ratusan ribu penjahat di negaranya sendiri dengan regulasi-regulasi yang konyol, yang sebenarnya dibuat dengan uang rakyat juga gitu. Jadi buat dengan uang rakyat, regulasinya digunakan supaya rakyatnya jadi penjahat. Itulah Pak Presiden Prabowo tercinta yang terjadi di Indonesia sekarang. Jadi kalau Bapak tidak membuat perubahan, tidak membuat terobosan yang mempermudah perizinan, semua penambang rakyat di Indonesia adalah penjahat, ya. Jadi wujud Indonesia emas yang Bapak gadang-gadang tahun 45 itu nanti wujudnya adalah ketika seluruh penjara di Indonesia isinya penambang emas rakyat, ya. Karena apa? Karena mereka menjadi napi karena regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri gitu. Jadi begitulah kondisinya, mohon dipahami. Mohon pidato-pidato Bapak tentang pro rakyat, tentang memikirkan kepentingan rakyat itu diimplementasikan secara real supaya buat kami pidato Bapak itu tidak hanya omon-omon saja. Terima kasih Pak Presiden, semoga ini menjadi masukan dan setelah itu Bapak respon secara cepat, ya. Demi membantu Bapak mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan yang terakhir mengisi bank emas yang Bapak akan canangkan pada tanggal 26 Februari. Gitu. Kami dari penambang rakyat itu siap mengisi 120 ton setiap tahun. Kalau kami legal, karena kalau tidak legal emasnya dijualnya ke pasar gelap yang membeli negara lain, ya. Karena menjual ke Antam nggak bisa karena nggak ada izinnya, tapi nanti lagi-lagi penambang rakyat menjadi penjahat, gitu ya. Jadi tolong menjadi perhatian Pak Presiden. Terima kasih. Ini masukan dari kami penambang rakyat Indonesia. Terima kasih, salam tambang. Tambang rakyat legal, rakyat sejahtera. Tambang rakyat legal, rakyat sejahtera.